Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini, saya Nadifa Herina Wardah akan menjelaskan tentang unsur-unsur cuaca dan iklim. Kalian jangan lupa ya nonton video ini sampai selesai. Nah teman-teman, unsur-unsur cuaca dan iklim ini terdapat 9 komponen. Yang pertama yaitu radiasi sinar matahari. Yang kedua lamanya penyinaran matahari dan sudut datang sinar matahari. Yang ketiga suhu udara. Yang keempat kelembapan udara. Yang kelima tekanan udara. Yang keenam penguapan, evaporasi, evapotranspirasi atau transpirasi. Yang ketujuh penutupan awan. Yang kedelapan kecepatan dan arah angin. Dan yang terakhir presipitasi berupa embun, hujan maupun salju. Nah, sebelum ke pembahasan yang lebih rinci, kita akan membahas tentang pengertian cuaca dan iklim. Nah, kalian tahu nggak sih pengertian cuaca dan iklim? Cuaca adalah keadaan atmosfer di tempat dan saat tertentu dengan cakupan wilayah yang sempit dan waktu yang pendek atau cepat. Sedangkan iklim adalah keadaan cuaca atau keseluruhan gejala-gejala cuaca di daerah tertentu dari tahun ke tahun, keberaturan keadaan udara pada periode yang lama, dan cakupan wilayahnya yaitu luas. Nah, yang pertama adalah radiasi sinar matahari. Radiasi sinar matahari adalah alih energi yang terjadi tanpa membutuhkan medium untuk mentransmisikannya. Pancaran energi yang berasal dari proses termonuklir yang terjadi di matahari. Energi radiasi matahari berbentuk sinar dan gelombang elektromagnetik. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah total radiasi yang diterima oleh permukaan bumi, yang pertama adalah jarak matahari. Setiap perubahan jarak bumi dengan matahari menimbulkan variasi terhadap penerimaan energi matahari. Yang kedua adalah intensitas radiasi matahari, adalah besar kecilnya sudut datang matahari pada permukaan bumi. Jumlah yang diterima berbanding lurus dengan sudut besarnya sudut datang. Sinar dengan sudut datang miring kurang memberikan energi pada permukaan bumi ketimbang sinar dengan sudut datang tegak lurus. Kemudian yang ketiga adalah panjang hari atau sun duration, yaitu jarak dan lamanya antara matahari terbit dan terbenam. Yang terakhir adalah pengaruh atmosfer, yaitu sinar yang melalui atmosfer sebagian akan diserap oleh gas-gas, debu dan uap air, kemudian dipantulkan kembali, dipancarkan dan sisanya diteruskan ke permukaan bumi. Kemudian yang kedua adalah lama penyinaran dan sudut datang sinar matahari. Nah, proses matahari dalam menyinari bumi yaitu disebut dengan insolasi. Sementara akibat penyinaran matahari terhadap bumi, bumi akan mengalami pemanasan yang disebut dengan radiasi. Banyak sedikitnya sinar matahari yang diterima oleh permukaan bumi ditentukan oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama adalah keadaan awan, yang kedua keadaan permukaan bumi, yang ketiga sudut datang matahari, dan yang keempat lama penyinaran matahari. Kemudian yang ketiga adalah suhu udara. Suhu udara adalah parameter yang menyatakan keadaan panas atau dingin udara. Pengukuran suhu dinyatakan dalam beberapa skala, yaitu Celcius, Reaumur, Kelvin, dan Fahrenheit. Sebagian besar menggunakan skala Celcius. Rata-rata suhu bumi berkisar 150 derajat Celcius pada permukaan air laut, tetapi bervariasi menurut letak lintang, ketinggian, musim, dan waktu pada setiap harinya. Suhu tertinggi berada di wilayah ekuator atau tropis dan terendah pada daerah kutub. Alat untuk mengukur suhu udara adalah termometer udara. Faktor yang mempengaruhi suhu bervariasi yaitu pertama, durasi penyinaran matahari, yang kedua, sudut datang sinar matahari, yang ketiga, relief permukaan bumi, dan yang keempat adalah banyak sedikitnya awan. Nah, kemudian unsur selanjutnya yang keempat adalah kelembapan udara. Kelembapan udara adalah banyaknya uap air yang terkandung dalam massa udara pada saat dan tempat tertentu. Jika kelembapan udara menurun, maka suhu udara akan naik. Sedangkan jika kelembapan udara meningkat, maka suhu udara akan turun. Kelembapan dibagi menjadi dua, yaitu satu kelembapan mutlak atau absolut dan kedua kelembapan relatif atau nisbi.
Kelembaban mutlak atau absolut adalah banyaknya uap air yang terkandung dalam udara pada suatu tempat dan dinyatakan dengan banyaknya dalam kurung gram uap air dalam 1 meter kubik udara. Sedangkan kelembaban relatif atau nisbi adalah perbandingan jumlah uap air dalam udara dengan jumlah air maksimum yang dapat dikandung oleh udara tersebut dalam suhu yang sama dan dinyatakan dalam persen. Kelembapan relatif dapat dihitung dengan kelembapan absolut. Nah, alat untuk mengukur tingkat kelembapan yaitu menggunakan seling psikometer, higrometer, dan higrotermograf. Nah, selanjutnya unsur pembentuk cuaca dan iklim yang kelima adalah tekanan udara. Tekanan udara adalah tekanan yang disebabkan oleh berat dari molekul-molekul udara. Molekul-molekul udara tidak tampak, tetapi mempunyai berat dan menempati ruang angkasa. Molekul yang menempati ruang angkasa dapat dinamakan dalam volume ruang yang lebih kecil. Udara yang dimampatkan memiliki tekanan udara yang lebih besar. Misalnya, ketika kita meniup balon karet, berarti kita telah memampatkan udara. Udara yang ada di balon karet tersebut tekanannya akan lebih tinggi. Makin tinggi suatu tempat dari permukaan laut, maka makin rendah tekanan udaranya, karena makin berkurangnya udara yang menekan. Daerah yang banyak menerima panas matahari, udaranya akan mengembang. Volume udara yang mengembang ini menyebabkan tekanan udara menjadi berkurang. Nah, tekanan udara dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Tekanan udara tinggi, yaitu lebih dari 1013 milibar. Yang kedua adalah tekanan udara rendah, yaitu kurang dari 1013 milibar. Dan yang ketiga adalah tekanan di permukaan laut atau sama dengan 1013 milibar. Alat untuk mengukur tekanan udara adalah barometer menurut Torricelli. Satuan untuk mengukur tekanan udara yaitu milibar, atmosfer, dan mmHg. Kemudian unsur selanjutnya yang keenam adalah penguapan atau evaporasi, transpirasi, maupun evapotranspirasi. Nah, evaporasi atau penguapan adalah proses pertukaran atau transfer air dari permukaan bebas atau free water surface dari muka tanah atau dari air yang tertahan di atas permukaan bangunan atau tanaman menjadi molekul uap air di atmosfer. Nah, jadi evaporasi atau penguapan adalah penguapan air dari permukaan air yang bebas dan penguapan air dari permukaan air tanah. Dan kemudian ada transpirasi. Transpirasi adalah penguapan yang terjadi dari tanaman melalui sel stomata pada daun. Air yang dihisap oleh daun setelah proses fisiologis akan diuapkan kembali melalui sel stomata. Stomata akan tertutup pada malam hari sehingga hanya terjadi pada siang hari. Transpirasi lebih kecil dibanding dengan evaporasi. Dengan kata lain, transpirasi adalah penguapan yang berasal dari vegetasi atau tumbuhan. Kemudian evapotranspirasi. Evapotranspirasi adalah keseluruhan jumlah air yang berasal dari permukaan tanah, air, dan vegetasi yang diuapkan kembali ke atmosfer oleh adanya pengaruh faktor-faktor iklim dan fisiologis vegetasi. Nah, besarnya evapotranspirasi adalah jumlah antara evaporasi atau penguapan air yang berasal dari permukaan tanah, intersepsi atau penguapan kembali air hujan dari permukaan tajuk vegetasi, dan transpirasi atau penguapan air tanah ke atmosfer melalui vegetasi. Evaporasi dan transpirasi terjadi bersamaan, sehingga tidak mudah bagi kita untuk memisahkan keduanya. Jadi dapat disimpulkan bahwa evapotranspirasi adalah penguapan yang terjadi atau berasal dari permukaan air tanah, permukaan air terbuka yang ada di permukaan bumi, dan dari penguapan vegetasi atau tumbuhan. Selanjutnya, unsur pembentukan cuaca dan iklim nomor 7 adalah penutupan awan. Awan adalah kumpulan titik-titik air atau kristal es yang terjadi karena adanya kondensasi uap air yang terdapat pada atmosfer. Awan terjadi karena udara yang mengandung uap air naik, sehingga suhunya turun sampai di bawah titik embun. Awan ini dapat berupa benda padat atau gas. Secara garis besar, awan mempunyai 3 bentuk, yaitu awan cirrus, awan stratus, dan awan cumulus.
Awan sirus atau awan bulu adalah awan yang tipis seperti serat atau seperti bulu, sangat tinggi dan biasanya terdiri dari kristal-kristal air. Kemudian awan stratus adalah awan berlapis, awan yang rata, hampir tidak mempunyai bentuk, biasanya berwarna kelabu dan menutupi langit pada daerah yang luas. Dan awan cumulus adalah awan bergumpal, awan tebal dengan gerakan vertikal. Di bagian atas berbentuk setengah bulatan atau dom, atau seperti kubis, dan di bagian bawahnya rata atau horizontal. Nah, awan berpengaruh terhadap pembentukan cuaca dan iklim karena sinar matahari dapat memanaskan air yang ada di permukaan bumi, seperti air yang ada di laut, sungai, dan dalam tanah. Kemudian unsur selanjutnya adalah kecepatan dan arah angin. Angin adalah udara yang bergerak sejajar dengan permukaan bumi dari daerah yang bertekanan tinggi ke tekanan rendah, dan angin dinamakan sesuai dengan arah datangnya. Nah, kecepatan angin tergantung oleh beberapa hal. Di antaranya yang pertama adalah perbedaan tekanan udara, yang kedua relief permukaan bumi, yang ketiga ada tidaknya tumbuhan, dan yang keempat tinggi permukaan tanah. Makin besar perbedaan tekanan udara, angin bertiup makin kencang. Angin yang bertiup dekat dengan permukaan bumi akan mendapatkan hambatan karena bergesekan dengan muka bumi. Sedangkan angin yang bertiup jauh di atas permukaan bumi bebas dari hambatan-hambatan. Kekuatan angin ditentukan oleh kecepatannya. Makin cepat angin, maka makin besar kekuatannya. Dan yang terakhir, unsur pembentuk cuaca dan iklim nomor 9 adalah presipitasi. Bisa hujan, embun, ataupun salju. Dan kita akan lebih fokus ke pembahasan curah hujan dan hujannya. Hujan adalah salah satu bentuk dari presipitasi. Dalam meteorologi, presipitasi diartikan berbagai macam jenis air yang jatuh dari langit sebagai bagian dari cuaca. Presipitasi merupakan bagian terbesar dari siklus hidrologi dan bertanggung jawab terhadap ketersediaan air bersih di bumi. Hujan turun dari awan yang dinamakan awan mendung atau awan yang mengandung banyak uap air. Awan ini gelap dan letaknya rendah. Jika awan seperti ini tampak, maka sebentar lagi pasti akan turun hujan. Jenis-jenis presipitasi atau hujan dibedakan menjadi berdasarkan ukuran diameter butir presipitasi dan berdasarkan proses terjadinya presipitasi atau hujan. Jika berdasarkan ukuran diameter butir presipitasi, hujan dibedakan menjadi 4, yaitu hujan gerimis, hujan salju, hujan batu es, dan hujan deras. Jika hujan gerimis, diameternya adalah lebih dari 0,5 mm. Jika hujan salju, terdiri atas kristal-kristal es yang suhunya berada di bawah titik beku. Jika hujan batu es, curahan batu es yang turun dalam cuaca panas yang berasal dari awan yang suhunya di bawah titik beku. Dan jika hujan deras adalah turun dari awan yang suhunya di atas titik beku berdiameter kurang lebih 7 mm. Jika berdasarkan proses terjadinya presipitasi atau hujan, hujan dibedakan menjadi 5. Yang pertama adalah hujan frontal, adalah terjadi pada bidang front atau daerah pertemuan dua massa udara yang berbeda temperaturnya. Kemudian yang kedua adalah hujan zenital atau ekuatorial atau konveksi. Hujan ini terjadi karena udara yang naik akibat adanya pemanasan tinggi. Hujan zenital terjadi di daerah tropis, disebut dengan hujan naik tropis. Disebut zenital karena pada umumnya hujan ini terjadi pada waktu matahari melalui zenit di daerah itu. Semua tempat di daerah tropis mendapat 2 kali hujan zenital dalam 1 tahun. Kemudian yang ketiga ada hujan orografis atau hujan naik pegunungan. Hujan ini terjadi karena udara yang mengandung uap air yang berhembus melewati pegunungan dipaksa naik mendaki lereng pegunungan yang makin ke atas makin dingin. Oleh karena itu, udara tersebut naik, terjadilah kondensasi dan terbentuklah awan yang lalu jatuh sebagai hujan. Ketika massa udara telah melalui puncak pegunungan, maka sifatnya berubah menjadi angin jatuh yang kering, sehingga daerah lereng itu disebut daerah bayangan hujan. Kemudian yang keempat adalah hujan muson. Hujan muson terjadi di daerah tropis akibat pergerakan angin muson yang bersifat basah. Angin muson mempunyai siklus 6 tahunan.
Angin muson yang membawa banyak uap air akan mengalami kondensasi dan jatuh sebagai hujan. Dan yang terakhir adalah hujan buatan. Hujan buatan dilakukan dengan penyemaian awan. Untuk membuat hujan buatan harus ada awan untuk disemai mengandung banyak uap air. Dalam pembuatan hujan buatan tersebut umumnya digunakan bahan-bahan yang bersifat cepat menjadi basah dan kemudian larut dengan menyerap uap air dari lingkungan awan. Nah, mungkin cukup itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih yang telah mendengarkan sampai selesai. Dan saya mohon maaf jika terjadi banyak kekurangan atau kesalahan dalam penyampaiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.